Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallillahi tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah pengawasan kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur yang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kados biasa sadereng kita ngaji, monggo kita ndonga awal majlis lumiyin supados tambah keberkahanipun anggen kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima أو أظلما أو أجهلا أو يجهلا علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ingkang beto kitab halaman 284 tasik nerusaken bab keutamaan sabar nalikane diuji musibah kalian Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa fil hadis an Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wonten setunggal hadis riwayat saking Atha bin Abi Rabah piyambakipun ngomong, piyambakipun dawuh bahwasanya Abdullah bin Abbas natih sanjangi ala urika mura'atan min ahlil jannah. Terus Abdullah bin Abbas niki sepupune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ulamae para sahabat sing oleh donga saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wil. Beliau ahli takwil. Para sahabat nalikane bingung takwilane ayat Al-Qur'an niki sing ditakoni salah setunggali inggih menika Abdullah bin Abbas. Jadi oleh dungane Kanjeng Nabi, Allahumma alimhu takwil, ya Allah jadikan dia alim dalam mentakwili. Abdullah bin Abbas niki nate ngomong dateng Atha bin Abi Rabah, he Atha bin Abi Rabah, maukah kamu aku tunjukkan, aku perlihatkan orang perempuan yang termasuk ahli surga? Krungu omongane Abdullah bin Abbas, sahabat Atha bin Abi Rabah jawab, bala, nggih, mau saya. Mana orang perempuan ahli surga itu? Qala hadhil mar'ah as-sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu, lihat, orang perempuan yang berkulit hitam, orang perempuan yang berkulit negro
Dia itu pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong kepada Nabi, dia wadul kepada Nabi, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li. Wahai Rasulullah, terus perempuan yang berkulit hitam tadi itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini terkena penyakit epilepsi. Epilepsi ini ayan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini diuji oleh Allah penyakit epilepsi, penyakit ayan. Wa inni atakasyafu, dan saya ingin sembuh wahai Rasulullah. Fad'ullaha li, oleh karena itu mohon doakan saya kepada Allah wahai Rasulullah, biar saya penyakit yang ada di saya ini segera sembuh. Nopo jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya, kamu sabar atas kehendak Allah, musibah yang Allah berikan kepadamu berupa sakit itu, walakil jannah, dan kamu mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaka, atau kalau kamu mau aku doakan agar kamu disembuhkan oleh Allah, baik aku doakan. Tapi pilih, kamu sabar, terserah Allah diberi sembuh atau tidak, atau aku doakan insya Allah sembuh. Kamu pilih mana? Kalau kamu sabar, pasti surga akan diberikan Allah kepadamu. Nopo jawabe perempuan berkulit hitam tadi itu? Qalat asbiru, nggih Rasulullah, kula milih sabar mawon. Saya milih surga ya Rasulullah, saya bersabar saja. Faqalat inni atakasyafu fad'ullaha li an la atakasyafa biya fada'alaha. Rasulullah, saya dulu pernah memohon untuk disembuhkan, namun sekarang mohon doakan saya kepada Allah wahai Rasulullah, alla atakasyafa, agar saya kuat untuk tidak mohon kesembuhan saya. Ya Allah. Jadi epilepsi memang tawaran dari Rasulullah. Sampean milih dua perkara, saya doakan insya Allah sembuh, atau biar terserah Gusti Allah sembuh, alhamdulillah, gak sembuh apa-apa, sabar saja, namun pasti surga akan diberikan kepada Anda. Pilih yang mana? Napa pilihane? Nggih kula sabar man Rasulullah. Lek wau kula sanjang panjenengan mohon didoakan saya agar sembuh, sekarang saya ralat doa itu wahai Rasulullah, mohon saya didoakan biar saya kuat untuk tidak minta disembuhkan. Fada'alaha, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Doain apa? Agar kuat, agar sabar. Wa minal basyairil udmah, nah niku wau nggih. Dadi niku wau salah satu sing dikabaraken kalian Abdullah bin Abbas kepada Atta bin Robah. Kalau kamu ingin melihat salah seorang wanita ahli surga, lihat itu, orang kulit hitam itu. Saya pernah tahu bahwa dia itu sowan ke Rasulullah. Jadi detailnya cerita seperti itu. Wa minal basyairil udma alladhi basyara biya sallallahu alaihi wasallam al-mubtala anna Allah ta'ala yataqarramu alaihi fayajzi lahu thawaba amalihi alladzi kana ya'malu qabla maradi. Termasuk kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiranya apa? Annallahu ta'ala yataqarramu alaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang diberi musibah, yang diberi ujian, yang diberi cobaan.
fayajzi lahu sawaba amalih, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas amal yang dikerjakan sewaktu sebelum dia sakit. Misalnya si A niki sadurunge lara niku salat duha, terus subuhnya ya jamaah, ya isyraq, ya maca Quran, jamaah duhur, 5 waktu jamaah. Mari jamaah ya wiridan, lek bengi ya qiyamul lail, misalnya seperti itu sebelum sakit. Ternyata suatu hari kok diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mampu sholat duha, sehingga dia tidak mampu tahajud, sehingga dia tidak mampu membaca Quran. Kenapa? Karena sakitnya. Maka kabar gembiranya adalah orang itu ketika sakit tetap pahalanya duha, pahalanya jamaah, pahalanya baca Quran tiap hari siang dan malam yang biasa ditulis oleh malaikat itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wonge loro ora iso salat duha, tapi wingi-wingine sebelum sakit dia itu istiqomah. Nah, ini kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang ketika diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah sebelum sakit tidak punya amalan, jamaah ya ora tahu, terus Quran ya ora tahu, ngaji majelis taklim ya ora tahu, ya opone sing ditulis ngoten nggih. Jadi monggo dalam persiapan untuk menjemput napa jenenge menyongsong kematian. Jadi suatu hari ada seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas itu? Siapakah manusia yang paling mulia itu, wahai Rasulullah? Napa jawab Kanjeng Nabi? Aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu, ulaika humul aqyas. Wong sing paling cerdas yaiku wong sing paling akeh eling marang matine. Ternyata orang paling cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling banyak ingat terhadap kematiannya. Wa asyaddum isti'dadan lahu, dan mereka yang paling siap menghadapi kematiannya. Berarti wong sing eling mati, wong sing paling siap terhadap kematian niku punya bekal terhadap kematiannya. Kira-kira bekal kematian niku napa mawon sih? Padahal proses seseorang dimasukkan, sebelum dimasukkan ke surga atau sebelum dimasukkan ke neraka niki ada 7 proses. Ada 7 proses, dan itu butuh bekal dan itu butuh persiapan. Nopo? Pertama sakaratul maut. Duh, sakaratul maut niku angel, itu sulit, berat, butuh bekal, butuh sangu. Sangune nopo? Banyak, tapi diantaranya sangu sakaratul maut adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, anna la ilaha illallah unsul mu'min indal mauti. Sesungguhnya bacaan la ilaha illallah itu adalah penghibur seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan pun remehaken wiritan la ilaha illallah, la ilaha illallah, marini salat 5 waktu ini kan mesti ana wonten musala atau masjid pun diremehaken istiqomah niku mempermudah proses sakaratul maut. Itu yang bisa mengantarkan seseorang jadi napa jenenge mati husnul khotimah, sehingga
Dianjurkan sekali ketika seseorang niku sakaratul maut, maka keluarga utawa tangga utawa kanca utawa dulur niku dianjurkan ada yang nunggoni. Napa? Nuntun supaya si mayit iki akhir kalimat iku la ilaha illallah. Sebab wonten hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir kalimate iku la ilaha illallah moko mlebu swarga. Mula niku lek wong lek sakaratul maut nazak niku didampingi, dituntun, ditalkin. Lah nuntun nalkin wong nazak niku enten ilmune. Ora terus dijak la ilaha illallah, la ilaha terus diwacana mboten. Dadi misale nazak nggih megap-megap dituntun dibisi la ilaha illallah. Jadi kira-kira si mayit iki nirokno ta gak? Lek ora nirokno terus malih. Nah, lek wis nirokno kok iso maca la ilaha illallah lesane mayit niku pun jenengan mendel. Jenengan awasi ae. Ojo sampai ngomong saliyane la ilaha illallah. Kok ternyata ngomong krono setan itu ikut andil. Setan punya misi untuk menjerumuskan setiap manusia. Waktu nazak niki setan melok-melok gudo. Iso diketoki sawai, diketoki dunyane, diketoki bojone, diketoki anake, sehingga lesane muni anakku misalnya utawa bojoku. Lah perlu ditalkin maneh. Berarti akhir kalimatnya napa? Anakku, bojoku, kan ngoten. Lah jenengan nek ndelok ngoten niku nggih kudu ditalkin maneh, dibisi maneh. La ilaha illallah. Terus nirokno maneh. Jenengan jaga terus. Dadi wong nalkin niku enggak ager nunggoki, butuhe niku nuntun, jaga supaya akhir kalimat yang diucapkan si orang yang nazak sakaratul maut niku kalimat la ilaha illallah. Nek jeneng kok iso nuntun ngono terus wong ini rokno akhir kalimat la ilallah, masyaallah. Jenengan sampun nuntun yang niku ke arah husnul khotimah. Luar biasa niku. Ngoten. Setunggal nggih. Jadi sangu daripada kematian adalah mempersiapkan ketika seseorang nazak sakaratul maut. Utawa ngakeh-ngakehno donga Allahumma hawwin alayya. Ngoten nggih. Kenapa? Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu alayya. Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu alayya. Niku doa sing diajaraken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun. Lajeng terusaken isine kitab menika. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza batala Allah azza wa jalla al-'abd al-muslim bi bala'in fi jasadihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh nalikani Allah subhanahu wa taala paring bala, paring musibah, paring ujian dumateng seorang hamba yang muslim bibalain fi jasadi, dengan sebuah musibah yang menimpa jasadnya, artinya dikei loro. Qala Allahu azza wa jallil malak, maka Allah subhanahu wa ta'ala dawuh datang malaikat, uktub lahu salih amali alladzi kana ya'maluh. Wahai malaikat, tulis amal soleh yang setiap hari dia lakukan sebelum dia sakit. Jadi nggih, contoh niku wau, misale si A niki loro, ternyata sebelum sakit dia itu punya amalan-amalan soleh, sholat jamaah rutin, kemudian sholat duha, sholat tahajud, ternyata dikei lara mbek Gusti Allah ora iso nglakoni jamaah,
ora iso salat tahajud, ora iso salat duha, ora iso maca Quran, letang-letang tok karena sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala ngengken malaikat tetap nyatet amal soleh yang biasa dikerjakan oleh orang yang sakit yang sebelumnya punya amal soleh istiqomah niku wau. Wonten. Nah, padahal dia enggak jamaah, tapi ditulis jamaah. Dia tidak baca Quran, ditulis baca Quran karena sebelum sakit dia istiqomah. Wa in syafahu ghasalahu. Dan apabila ternyata dia disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, ajalnya belum tiba, ghasalahu, maka dia dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya lantaran dia diberi sakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu. Dan apabila ternyata sakitnya itu menjadikan perantara dia mati, ghafara lahu wa rahimahu, maka dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebate tiyang mukmin ngoten niku. Tapi sing sabar kalian sakite. Sabar niku napa? Dia tetap ngelakoni hak-hakipun datang Allah Subhanahu wa sak mampune. Ora ninggal salat. Terus olah suudzon nang Gusti Allah, tetap husnudzon nang Gusti Allah. Wa ruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabun lil mu'min wa jaza'ihi minas saqam. Kata dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengherankan, heran sekali aku terhadap seorang mukmin, wa jaza'i minas saqam, dan ketidaksabarannya atas penyakit yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dari terus Kanjeng Nabi, aku heran terhadap orang mukmin yang dia tidak sabar terhadap sakitnya yang Allah berikan kepadanya. Walau kana ya'lamu ma lahu minas saqam ahabba ay yakuna saqimad dahr. Terus Kanjeng Nabi ngoten, seandainya seorang mukmin itu tahu apa yang Allah persiapkan untuknya, seandainya orang mukmin yang diuji sakit itu tahu apa yang Allah persiapkan untuk dia, niscaya ahabba ay yakuna saqimad dahr. Mukmin yang diuji sakit tersebut minta kepada Allah, lebih senang diberi sakit ad-dahro seumur hidupnya. Krono mboten diparingi pirsa nggih Gusti Allah, karena kita tidak tahu yang Allah persiapkan. Maka kita kadang-kadang nggih nelongso. Paling tidak lek onten ngenten iki ngerti dawuh Kanjeng Nabi seperti ini, kita akan bisa sabar, kita bisa berhusnudzon kepada Allah. Wonten. Krono hadis-hadis kemarin itu kan Kanjeng Nabi dawuh, wong mukmin lek dikarepno api ambek Allah Subhanahu wa taala iku mesti dikei musibah, mesti dikei bala, mesti dikei ujian dan cobaan. Seorang mukmin ternyata dia disiapkan satu kedudukan tinggi oleh Allah di surga. Ternyata dia tidak punya amalan untuk menebusnya, maka terpaksa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah pada dirinya, entah itu pada jasadnya dadekno loro atau pada hartanya. Ngonten. Lah, amalan untuk menebus derajat yang Allah siapkan di surga niku napa? Di antaranya kathah. Di antaranya adalah tajdidul wudu, memperbanyak wudu, mengulang-ulang wudu. Batal wudu, memperbanyak langkah untuk menuju masjid dalam keadaan punya wudu. Bukankah Kanjeng Nabi nggih dawuh, ketika seseorang menuju ke masjid
terus dia dalam posisi keadaan punya wudhu, maka langkah kaki kanannya penghapus dosa, langkah kaki kirinya meninggikan derajat. Nonton. Jadi terus hadis sing kala winginan nggih, wong mukmin terus kok dikarepno ambek Gusti Allah apik, dia disediakan satu kedudukan di sisi Allah, artinya disiapkan surga oleh Allah, satu tempat di surga. Kok ternyata dia tidak punya amalan sing bisa menebusnya, maka terpaksa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasadnya itu diberi musibah, dikai loro. Kok gurung cukup, dikai dientekno dunyane. Jadi seperti itu ternyata. Mula niku terus para ulama paling enak iku lulus munggah derajat tanpa ujian. Napa carane? Perbanyaklah amal soleh. Sing akeh menuju masjid, ngakehno langkah. Wudu sing akeh, sedekah sing akeh, apik nang wong sing akeh. Jadi memperbanyak amal soleh dalam rangka untuk menebus kedudukan tinggi yang Allah persiapkan di surga. Niku carane ben kula kali panjenengan lulus utawa munggah derajat tanpa ujian dengan amal soleh. Jadi tidak dengan napa jenenge didadekno musibah pada dirinya, musibah dalam hartanya, musibah dalam keluarganya. Karena setiap musibah niku ngersi dosa munggahno derajat. Ngoten. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu ila sama. Setelah Rasulullah dawuh kados niku wawun, seandainya seorang mukmin yang diberi ujian bala musibah oleh Allah itu tahu, maka dia akan meminta kepada Allah lebih suka diberi sakit musibah seluruh hidupnya, seumur hidupnya. Kemudian Rasulullah rafa'a ra'sahu, ndangak menghadap napa jenenge, mengangkat pandangannya ke langit. Fadhika, lajeng Rasulullah mesem. Faqila, terus ditanggleti Rasulullah, ya Rasulullah, mimma rafa'ta ra'sak ila sama'i fadhikta. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan mantun mengangkat wajah panjenengan ke langit terus mesem, enten apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng Rasulullah jawab, ajibtu min malakaini kana yaltamisani abdan fi musallan kana yusalli fihi falam yajidahu faraja'a faqala ya rabbana abduka fulan kunna naktubu lahu fi yaumi wa lailatihi amalahu alladzi kana ya'malu fawajadnahu habastahu fi hibali. Enten maksudnya, aku heran, makanya aku guyu, terus Kanjeng Nabi ngene. Makanya aku guyu, aku heran delok malaikat loro sing biasa nyatet amal soleh seorang hamba. Biasanya seorang hamba itu berada di musolahnya, di tempat sholatnya, beribadah kepada Allah, dia tulis amal solehnya. Namun kali ini dia tidak ketemu, di tempat sholatnya nggak ada. Ternyata dia berbaring di kamarnya, tidak sholat, terus bingung, sing tak iki aku nyatet apa ora iki, apa tak catet lho kok turu, kok dungaren lho lara tibae. Akhirnya matur nang Gusti Allah, ya Allah, matur nang Gusti Allah, ya Allah, terus pundi niki kawula panjenengan sing biasa kula tulis amal soleh ben dina wayahe duha mesti ana nang musala, wayahe jamaah mesti ana nang kene masjid, wayahe majelis taklim mesti teko, wayahe maca Quran mesti maca Quran. Lah sakniki ape kula tulis kok ternyata ledang-ledang nang kene kamari ora lapo-lapo, ternyata lara. Ya napa niki ya Allah? Napa terus Gusti Allah? Uktubu li 'abdi amalahu alladzi kana ya'malu fi yaumihi wa lailatihi wa la tanqusu minhu syai'an. Tulislah semua amal-amal solehnya sebelum dia sakit. Sholat duhanya, jamaahnya, baca Qur'annya, sedekah, semuanya tulis.
walaupun dia dalam posisi sekarang sakit tidak beramal soleh. Dan wala tanqusu minhu syai'an, jangan kurangi sedikit pun tulisannya. Wa alayya ajruhu ma habastuhu, dan pahalanya itu urusanku karena aku telah menahannya dari jamaah, karena aku telah menahannya dari beramal soleh, karena dia tak jadikan sakit sekarang. Walahu ajru ma kana ya'malu, namun dia tetap mendapatkan pahala dari apa? Amal soleh yang setiap hari dia lakukan. Jadi ngonten nggih. Jadi monggo kita memperbanyak amal soleh mumpung cik sehat. Mumpung cik sehat. Jadi waya maca Quran nggih maca Quran, waya jamaah ya budal jamaah, waya majelis taklim ya ayo teko ngaji. Wayahe napa jenenge isyraq yo ayo isyraq, wayahe duha, wayahe tahajud, dan itu kita rutinkan. Suatu saat pasti wong jenenge manusa iku mesti lara, mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nalikane kula kali panjenengan lara niki tetep dicatet kalian Allah amal soleh kita. Masyaallah. Wa basyarallahu subhanahu wa ta'ala al-'abda alladhi faqada basaruhu bil jannah idza radiya wa hamida. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada seorang hamba alladzi faqada basaruhu, yang diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiranya apa? Bil jannah, dengan diberi surga, idza radiya wa hamidah. Namun apabila dia ridho dengan takdir Allah seperti itu dan dia tetap hamidah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana wong wuta. Jadi kok diciptakno ditakdirno wuta, sinten gelem ditakdirno wuta? Ora ana sing gelem. Nah kok ana suci kawula ditakdirno wuta oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil kenikmatan mata tersebut, maka dia diberi ganti surga oleh Allah. Namun idza radiya wa hamidah, apabila dia ridho dengan keadaan itu, dia sabar dengan keadaan itu, dia tetap memuji Allah, tetap nyembah Allah. Nah, artinya ora suudzon, tapi terus menerus husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Gantine swarga. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi ay ainai fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Terus Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, niki hadis qudsi, idza talaitu abdi, terus ya Allah, ketika aku memberi cobaan, memberi ujian, memberi musibah kepada hambaku, bihabibataihi, aku ambil dua anggota tubuhnya yang paling dia cintai, ainaihi, yang dimaksud adalah kedua matanya, fasobaro, namun dia sabar, awattuhu minhumal jannah, maka aku ganti kedua mata tersebut dengan surga. Wa an Sayyidah Aisyah binti Qudamah wa an Aisyah binti Qudamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun 'ala Allah ay yakhudha karimatai mu'min thumma yudkhilahun nar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih nate dawuh, azizun 'ala Allah, sangat mudah sekali bagi Allah ay yakhudha karimatai mu'min, mengambil dua penglihatan seorang mukmin, tsumma yudkhilahun nar, kemudian dia dimasukkan ke neraka. Wis dijukuk mripate, artine dadi wong sing ora ketok terus dilebokno neraka. Itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Artine napa? Artine ketika sudah diberi musibah seperti itu oleh Allah, kan sabar. Ora sabar, ora ridho, ora gelem muji nang Gusti Allah, ora gelem nyembah nang Gusti Allah. Jadi wis ketiban, wis tiba terus kerubuhan ondo. Jadi wis didadekno wuta
terus ora ridho nang Gusti Allah, terus ora gelem nyembah nang Gusti Allah. Ngoten. Maksudnya ngoten. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabtul ya abdun ba'da dhahabi dini bi asyad min dhahabi basarih. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cobaan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang paling dahsyat, yang paling berat, sing paling gede, ujian itu adalah dhahabi dinih, hilangnya agama. Jadi niki sing paling abot, yang paling lek wong diuji terus sampai ucul agamane, niki ujian sing paling abot. Naudzubillahi min dzalik. Terus sing nomor loro, hilangnya penglihatan. Wa man ubtila bi basarihi, dan barang siapa yang diuji oleh Allah tidak mempunyai penglihatan, fasobaro, kemudian dia sabar, hatta yalqallah, sehingga dia sabar sampai ketemu Allah, artinya sampai mati. Laki Allah tabaraka wa ta'ala wala hisab alaihi, maka kelak dia ketemu Allah subhanahu wa ta'ala wala hisab alaihi, dia tidak dihisab sama sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang kemarin dibahas nggih, pertemuan Rabu kemarin, ketika orang, jadi enten dua sebutan, ono ahlu musibah, ono ahlul afiyah. Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ahlul afiyah itu siapa? Sing nang donyane jarang diuji musibah mbek Gusti Allah, awake akeh sehat timbangi lorone, dunyane ya aman-aman saja, dia tentram, sejahtera, keluargae, anake. Itu ahlu afiyah. Lah ahlu musibah siapa? Yang mereka terus menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatane ora loro terus, ekonomi ini berantakan terus, keluargane terus. Jadi itu ahli musibah. Ada ahli musibah, ada ahli afiyah. Terus Budini wong. Nah, sing ahli musibah ini nanti lek wong niku kok sabar, artinya dia rela, lapang dada ketika diuji Allah seperti itu. Tubuhnya dijadikan sakit-sakitan, ekonominya dijadikan orang yang fakir, ngoten nggih. Wis pokoknya orang enak tok, jadi ahli musibah, namun dia tetap beriman kepada Allah, dia tetap sabar ngelakoni hak-haknya dia pada Allah, maka waktu hisab dia lolos, sama sekali tidak ada hisab. Waktu tiba di catatan amal, sama sekali tidak ada catatan amal, bebas. Ketika di mizan juga begitu, nang timbangan amal baik dan buruk dia tidak ditimbang, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang siratal mustaqim seperti itu. Jadi jalan di siratal mustaqim ini kok disuruh. Jadi koyo mlebu swarga. Masya Allah. Nah, sedangkan orang ahli afiyah, mereka masih harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hisab yang mana semua orang ketakutan, dihisab dengan detail, sego sak puluk niki dihisab oleh Allah. Ngoten nggih. Jadi semua kenikmatan yang Allah berikan ini dipertanyakan. Kemudian amal baik dan buruk ditimbang, nggih. Kemudian siratal mustaqim yo medeni. Niki sing ahli afiyah. Niki kaya kula panjenengan niki kaya ahli afiyah niki. jarang diuji musibah mbek Gusti Allah. Yes. Senajan to muga-muga ana apa jenenge lulus tanpa ujian, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, pun nggih. Nah niki. Wa qad basyarallahu ta'ala al-marid bi bisyaratin katsirah
dan Allah Subhanahu wa taala sungguh memberitakan kabar gembira kepada orang yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah annahu idza qala wong loro terus gelem maca donga la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah al-mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Wong loro terus wiritane niku summa mata, kemudian loro niku ndadekno dia meninggal dunia fi dalikal yaum, di hari itu, au fi tilkal lailah, atau di malam itu, au fi dalikas, atau di bulan itu, ghufirallahu dzambuh, maka semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan diantara kemuliaan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu idza qala, ketika seorang itu sakit terus maca kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wa da'a biha fi maradihi 40 marrah, setiap hari dia baca 40 kali. Jadi wiritan ini ku sedina maca 40 nalikane sakit. Famata fi maradi dzalik, terus kok ternyata loro niku ndadekno mati di hari itu, u'tiya ajra syahidin, maka dia dijadikan sebagaimana orang mati syahid. Ganjarane padha ambek wong mati syahid. Niki perlu dicatat niki. Perlu dicatat terus didumaken. Waktu lek loro wiritan niki. Karena niki saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in baro'a, kok ternyata lorone niku iso waras. Wa baro'a, dan dia sembuh. Waqad ghufir lahu jami'u dunubihi, maka semua dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sebagaimana terlahir seperti bayi yang baru lahir. Waja'an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qala la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, niki Kanjeng Nabi Abu Hurairah nate nyaksikan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qala, sapa wonge sing maca la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqa rabbah, maka dibenarkan oleh Allah, dijawab pembek Gusti Allah dengan jawaban la ilaha illa anna wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, dijawab pembek Gusti Allah la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dijawab pembek Gusti Allah sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Terus tiang niku maca maneh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dijawab ambek Gusti Allah la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah, dijawab ambek Gusti Allah la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Wa kana yaqul man qala fi maradihi, terus Kanjeng Nabi sapa wong sing maca donga iki summa mata, terus mati, lam tat'amhun nar, maka sungguh neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Masya Allah. Niki perlu nggih, butuh niki damel sangu kita. Niki damel sangu kita. Karek didik, karek rong hadis. Mesti sendang ganti bab ya. Wa minha annahu qila qala subhanal malikil quddus ar-rahmanid dayyan la ilaha illa anta musakkinil urudid daribah wa munimil uyuni syahira syafahullahu ta'ala. Termasuk kemuliaan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang panjang bahwasannya barang siapa yang sakit terus donga subhanal malikil quddusir rahmanid dayyan la ilaha illa anta musakkinil uruqil daribah wa munimil uyuni syahira syafahullahu ta'ala, insyaallah diwarasna ambek Gusti Allah. Lek jek ana takdir waras mongko diwarasna ambek Gusti Allah. Niki perlu niki. Nah, ditulis mangke insyaallah.
Wa minha anna da'watahu mustajabah. Di antara keistimewaan lagi bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang sakit doanya itu mustajabah. Walidzalika, oleh karena itu Kanjeng Nabi dawuh, idza dakhalta ala maridin, ketika kamu masuk atau nyambangi wong loro, famurhu yad'u laka, maka perintahlah dia untuk mendoakan dirimu. Ngoten terus Kanjeng Nabi. Lek panjenengan niku nyambangi wong loro, moko njaluk donga marang wong sing loro iku. Fa inna du'aahu, karena sesungguhnya doanya orang sakit ka du'ail malaikah. Terus Kanjeng Nabi, dongane wong loro iku kaya dongane malaikat. Masyaallah. Nggih, napa malih loro niku sabar, tiange loro ridho, wonge saleh. Niki perlu niki, dongane mustajab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, udul mardo, sambangono wong loro, wa muruhum wal yad'u lakum, terus jaluk tolong supaya wong sing lara iku gelem ndongakno sampean. Fa inna wa da'watal marid, kono sak temene dongane wong sing lara mustajabatun iku mandi mustajabah. Wa dzambuhu maghfur, lan dosa-dosane wong lara iku ya disepuro. Mula niku dongane mandi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watul marid hatta yabro'ah. Dungane wong niku mandi mustajab sampai kapan? Sampai waras. Lek wis waras mustajab ente. Niki baran loro niki. Njok tunggu baran niki. Jadi wong sing loro niki mustajab dungane. Tapi lek wis waras mustajab ente. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.